Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan semua nikmat yang kita rasakan. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa ikut pengajian, bisa duduk di majelis ilmu, bisa hadir di mana banyak orang tidak bisa hadir karena sakit, karena halangan, atau karena belum terbuka hatinya. Allah belum membukakan. Kalau Allah masih menutup hatinya untuk menerima kebenaran, tidak akan bisa dia menerima kebenaran. Oleh karena itu, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesabaran dan menambah nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, merupakan amal saleh yang akan membuka pintu-pintu kebaikan bagi kita sekalian di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini masih berkaitan dengan an-nifaq atau kemunafikan. Pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan kekufuran orang-orang munafik yang menyebabkan mereka menjadi kufur, yang menyebabkan mereka terancam suatu azab yang paling pedih di antara azab di neraka. Dan pada kesempatan yang mulia ini akan kita sampaikan sifat-sifat mereka. Sifat-sifat mereka. Tentunya sifat-sifat tersebut apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan. Karena kita sebagai manusia tidak bisa mengetahui. Karena kita ketahui orang-orang munafik itu mereka bersembunyi, tidak menampakkan.
Sehingga sifat-sifat tersebut pun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Karena mereka kalau di depan kita, itu bahkan kita bisa takjub kepada mereka. Sama sekali tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Bahkan kita mengira dia itu orang terbaik, orang yang paling baik. Bukan biasa-biasa saja, bahkan paling baik dikira. Sehingga yang mengetahui hati mereka, tujuan mereka, bukan kita manusia, tidak tahu hati seseorang, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang akan kita sampaikan menjelaskan tentang sifat-sifat mereka, tentunya yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'alif hafidhahullah ta'ala Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin hafidhahullah ta'ala mengatakan, lil munafikina sifatun katsiratun jiddan. Orang-orang munafik itu memiliki sifat yang sangat banyak. Dzakaraha Rabbuna jalla wa ala fi kitabihi wa dzakara ba'duha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang sifat-sifat tersebut dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran dan juga Nabi kita Muhammad SAW dalam sunnahnya. Sehingga saya ulangi, tentang sifat-sifat mereka hanya Allah yang bisa menjelaskan. Makanya yang akan kita sampaikan adalah sifat-sifat yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran atau melalui sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Dan mu'alif rahimahullah taala di sini menyebutkan sifat-sifat yang paling penting atau paling menonjol di antara mereka, di antara sifat-sifat tersebut. Di sini ada 6 sifat yang beliau sebutkan, semoga bisa kita jelaskan semuanya. Kita masuk sifat yang pertama. Sifat mereka yang paling utama adalah qillatut ta'ah, sedikit sekali ketaatan, wa tafaqul, dan merasa berat ketika melakukannya, wal kasal, dan malas. Nah ini Ustaz, saya juga malas. Nah ini makanya hati-hati ya. Semua malas lah. Ustaz juga kan, aduh ini jauh mau kali wadas nih, lagi capek-capek ini. Kalau tidak ada dorongan pahala, tidak mungkin mau. Sifat sedikit sekali ketaatan, merasa berat dan malas inda ada'il ibadatul wajibah, terutama ketika melakukan ibadah-ibadah yang wajib, bukan sunnah. Namanya sunnah kan boleh tidak kerjakan. Misalnya ayo sholat sunnah, tidak apa-apa, tidak masalah karena sunnah. Akan tapi kalau kita sudah mengetahui walaupun sunnah, tahu bahwasanya pahalanya banyak, siapa yang tidak mau? Secara khusus adalah ibadah wajib, sholat wajib terutama, karena kewajiban seorang muslim yang paling utama adalah sholat. Sholat wajib, zakat wajib, ya. Mungkin ketika zakat sunnah mereka menampakkan ya, infak, tapi ketika dihitung harus zakat sekian, malah tidak mau, merasa berat. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 142. Qala ta'ala, innal munafiqina yuhadi'una Allah wa huwa hadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah.
dan Allah menipu mereka. Allah mau ditipu ya nggak bisa, dibalik ya. Sebagaimana mereka berbuat makar, maka Allah lebih pintar berbuat makar kepada mereka, berbuat tipu daya ya. Berbuat tipu daya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangkit yang menegakkan sholat, melakukan sholat, mereka berdiri dengan keadaan malas. Berdiri dalam keadaan malas ya. Padahal berdiri sholat merupakan rukun. Rukun sholat harus berdiri. Berbeda ketika sakit, tidak apa-apa. Nah, sebagian kaum muslimin yang mereka kurang paham dalam syariat Islam, ketika sakit dipaksakan. Ketika sakit tetap berwudu, padahal Islam agama yang mudah. Tidak kuat berdiri, duduk, tidak kuat duduk berbaring, ya. Tidak kuat berbaring telentang, tidak kuat terlentang disolati, ya. Ini. Tapi syarat Islam itu mudah. Ketika dingin berwudu, tidak masalah. Walaupun satu rumah, yang satu kuat berwudu, yang satu tidak. Kalau dia sendiri merasa tidak kuat, ya tayamum tidak masalah. Ini diantara indahnya kalau kita itu tahu syariat Islam yang benar. Tidak berasa berat, tidak ada yang berat. Terutama akidah benar. Kalau akidahnya benar sudah, batin itu tidak ada yang terasa berat, tidak susah, tidak gersah, tidak ada ketakutan, kekhawatiran, ya. Baik di dunia ataupun di akhirat. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Tapi bagi orang-orang munafik, mereka malas. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka ketika beribadah selalu apa? Ingin dilihat manusia. Makanya apa? Jangan harap mereka akan sholat zuhur, asar, nggak ada orang, subuh. Ya. Makanya sholat bagi orang munafik paling berat apa? Asar. Habis kerja dari sawah misalnya capek, ya, ke masjid cuma muadzin sama imam, enggak mau, nanti maghrib saja. Maghrib pun kalau gerimis-gerimis sudah ada orang, enggak usah. Tapi kelihatannya banyak, wah datang. Apalagi hari raya paling depan. Ya. Karena apa? Tujuannya ingin dilihat manusia. Tapi orang mukmin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua, al-jibn wa syiddatul khauf wal hala. Ya, penakut. Penakut. Wa syiddatul khauf, sangat-sangat takut. Nah, ya. Sangat-sangat takut. Tapi bagi orang mukmin yang ditakutkan itu apa itu? Tidak ada, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dari azabnya, takut dari murkanya, takut dari siksaannya. Sementara yang lain tidak ada. Tapi orang munafik ini sangat takut sekali. Dalam batinnya itu ketakutan. Wal hala, berkeluh kesah. Makanya kalau dia mendapatkan ujian sedikit saja, misalnya panas, yang gersah, hujan gersah, tidak panas, tidak hujan gersah, semuanya gersah, dan senang. Baik siang malam itu isinya yang dicari kekurangan, bukan yang ada. Makanya kapan mereka akan merasa senang, tentram batinnya? Hanya orang-orang mukmin. Maka berbahagialah, bersyukurlah kita menjadi orang mukmin. Menjadi orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi sifat min ahamil asbabil lati ja'alatuhum
Yahafuna kufrahum. Sebab-sebab ini ya, ketakutan yang sangat, keluh kesah ya, itu sebab yang menjadikan mereka menyembunyikan kekufurannya. Wa yudhirunal Islam, dan menampakkan keislamannya. Karena mereka menampakkan Islam supaya tidak dimusuhi orang Muslim, supaya tidak diperangi. Kemudian mereka juga mendatangi orang-orang kufar supaya orang kufar juga tidak memusuhi mereka. Mereka akan mengatakan, sebenarnya saya itu hanya pura-pura sama orang Muslim. Aku pun koncoku asline, nang kono ituk-itukan. Nah, ini ya. Tapi ketika dengan orang mukmin, saya itu mukmin, saya itu ahlu sunnah nih, saya sholat, saya membantu, saya zakat dan yang lainnya. Makanya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membongkar sifat-sifat mereka, amalan mereka, orang Muslim sama sekali tidak tahu, kecuali siapa? Orang yang ngaji. Orang-orang tidak berilmu sama sekali tidak paham mereka. Mereka mengatakan apapun mereka takjub. Justru kalau ada kesalahan bertentangan dengan ahlu sunnah, orang awam itu akan membela mereka, bukan membela ahlu sunnah. Kenapa? Karena mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika manusia mendengar mereka, manusia itu akan takjub. Tapi bagi mereka, bagi orang mukmin paham. Karena orang mukmin ngaji, karena orang mukmin mendengar ayat Al-Quran, mendengar hadis Rasulullah SAW tentang sifat-sifat mereka, tentang amalan mereka. Dilihat, oh amalannya kok sama, oh sifatnya kok sama. Ini orangnya. Walaupun tidak boleh kita mengatakan dia munafik, tapi hanya di batin. Wah ini yang sesuai ini. Hanya untuk kehati-hatian, ya. Karena isi hati seseorang tidak ada yang tahu. Li'annahum yahafuna minal qatli, karena mereka takut dari terbunuh. Wa min an tuslada amwaluhum likufrihim, dan juga kalau mereka kafir keluar dari agama Islam, takut hartanya itu dirampas oleh orang Muslim. Takut, ya. Jiwanya takut, hartanya juga takut. Istilahnya kalau dia punya harta, itu kemana-mana akan dibawa. Dompetnya dilihat lagi, oh masih utuh, oh ini masih utuh. Motornya, oh tidak ada yang cacal, ya. Kalau dipinjam orang, dilihat teliti itu. Kalau ada yang baret, ini kenapa baret ini? Karena dengan harta itu sangat apa istilahnya ya, eman-eman sekali. Walaupun hartanya banyak, dia akan sangat sekali dalam harta itu eman-eman, ya. Dalam hal dunia dan jiwanya. Walaysa indahum syuja'atan fayuqatiluna ma'al kufar. Mereka tidak memiliki keberanian sehingga mereka akan berperang bersama orang-orang kufar. Ya. Ketika mereka berperang, saling membantu, itu kerjasamanya malah dengan orang-orang kafir. Fayalja'una ila nifaq, sehingga mereka berlindung dengan kenifakan, menyembunyikan kekufurannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat yang keempat, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, apabila engkau melihat mereka, ya, diri mereka itu akan menakjubkanmu. Nih, ini Allah yang menyebutkan, jika engkau melihat orangnya, kamu itu akan takjub. Walaupun kita ngaji lah, kalau kita mamanya duduk dengan mereka ngomong, oh iya yakin itu, salah itu. Padahal kadang kita itu sudah sering dibohongi, kemarin baru dibohongi, ketemu lagi, dia percaya itu.
Karena Allah sudah mengatakan, jika engkau melihat mereka, mereka itu akan menakjubkanmu. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, jika mereka berucap, engkau akan mendengar ucapannya. Meyakinkan itu kelihatannya itu, wah ini benar ini, ya. Ternyata, bohong lagi. Padahal sudah beberapa kali kita dibohongi pun akan percaya itu, ya. Makanya banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari mereka. Tidak akan bisa melindungi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahum husubun musannadah, mereka itu seakan-akan kayu yang bersandar. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Allah menjelaskan tentang sifat mereka. Setiap kali mereka mendengar teriakan dari orang-orang muslim atau dari musuh, seakan-akan teriakan itu tertuju kepada mereka. Ini yang membuat mereka itu ketakutan. Ketika teriakan misalnya jihad, Allahu Akbar, itu paling ditakuti. Kalau orang muslim mengatakan Allahu Akbar, misalnya la ilaha illallah, itu gemetar mereka itu. Seakan-akan akan melawan dia. Ini saya bahaya ini. Seakan-akan tertuju kepada dia. Humul adu fahdharhum, mereka itu adalah musuh, maka hati-hatilah terhadap mereka. Qatalahumullahu anna yufakun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka, ya. Mengapa mereka dipalingkan? Ini sifat mereka. Maka disebutkan apabila dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan perang, ya, mereka itu kalau ada celah untuk melarikan diri, mereka akan lari. Tidak usah perang lah, misalnya ada tanah longsor, ya gempa atau banjir atau kayak yang kemarin wabah corona, ya. Kalau ada celah mereka untuk bisa lari menyelamatkan diri, tidak ngurus yang lain. Seakan-akan ini tabung gas mau tak beli semua, gas oksigen, ya. Kalau nanti ya, gas LPG misalnya, tidak peduli mau masyarakat kekurangan atau apa, tidak peduli, mau tak kumpulkan, gitu ya. Kenapa? Mereka itu ada ketakutan yang sangat. Kalau seandainya ada celah untuk dia, udah tidak ngurus yang lain, tidak peduli. Ya, mereka itu sifatnya tidak peduli dengan kaum muslimin. Sifat yang ketiga, Allah sifati dengan mereka as-safahu, bodoh, ya. Sifat orang munafik bodoh, nanti akan disebutkan kebodohan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebodoh-bodoh orang mukmin itu pinter, ya. Maksudnya bodoh dalam hal tidak tahu, ya, dalam sekolah misalnya, tidak naik kelas, tidak lulus SD misalnya, ya. Tidak lulus SD, ya. Tapi adalah paling pinter. Justru yang bodoh itu adalah orang munafik walaupun gelarnya tinggi. Wa dha'fut tafkir, ya, lemah dalam berpikir. Wa qillatul aqli, akalnya sedikit. Masya Allah. Kalau sudah disifati seperti ini, ya kayak orang gila ibaratnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman. Ya, ayat ini turun ketika zamannya para sahabat. Berimanlah sebagaimana para sahabat beriman. Mereka mengatakan qalu anu'minu kama amana sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana
orang-orang bodoh beriman. Mereka menganggap para sahabat orang bodoh. Karena ketika ayat ini turun, manusia yang beriman adalah para sahabat. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia zamanku para sahabat. Mereka menganggap bodoh para sahabat. Maka Allah katakan, ala innahum humus sufaha, ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah yang bodoh. Yang mengatakan mereka bodoh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la ya'lamun. Akan tetapi mereka tidak tahu, tidak merasa, ya. Tidak merasa kalau dirinya bodoh. Di antara kebodohan mereka, tanda-tanda kebodohan mereka yang pertama, nah ini Allah bongkar kebodohan mereka, isaruhumud dunya al-faniyah al-akhirah. Jangan sampai kita seperti mereka. Kebodohan mereka adalah karena mereka mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Nah ini ya, mereka mengutamakan kehidupan dunia. Mereka bersemangat dalam mencari harta dunia, tapi dalam ketaatan kepada Allah lemes. Karena mereka menganggap ini kehidupan itu hanya di dunia, sedangkan akhirat mereka nggak percaya. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keadaan mereka, alladzina yatahallafuna an salatul jamaah, mereka yang tidak mau sholat jamaah. Orang-orang yang malas mendatangi sholat jamaah. Kata Rasulullah SAW, "Lau ya'lamu ahaduhum." Seandainya mereka, orang-orang yang malas mendatangi jamaah ke masjid, mengetahui annahu yajidu adhaman saminan, mereka itu di masjid itu ya disediakan tulang paha. Ini ya, siapa yang sholat ke masjid mau dapat tulang yang banyak dagingnya, aumir mata ini, ame paha yang gemuk, hasanata ini. Siapa yang hadir disediakan daging sapi. Nah ini misalnya nih ya, atau sembako. Nah ini ya. Maka kata Rasulullah SAW, la syahidal isya wal fajr, niscaya mereka akan datang sholat isya dan subuh. Ya. Jadi mereka ingin datang ke masjid karena ada iming-imingnya. Kalau tidak ada, tidak datang. Ini salah satu sifat tentang kebodohan mereka. Dan harta yang mereka utamakan, kehidupan dunia yang mereka utamakan, tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 8 ayat 17, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta mereka, anak-anak mereka tidak akan bisa menolong mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sisaan Allah sedikit pun tidak bisa. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya, naudzubillah. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya biidznillah taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita masih menjelaskan tentang sifat orang munafik yang ketiga, yang Allah mensifati mereka dengan sifat
sedikit akal, lemahnya dalam berpikir, dan juga sifat kebodohan. Di antara yang menunjukkan tentang kebodohan mereka tadi sudah kita jelaskan, mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia yang fana, yang ada batasannya. Karena dunia ini kita ketahui akan binasa, akan hancur. Baik binasa yang pertama dengan dicabutnya nyawa kita, atau yang kedua dengan adanya hari kiamat. Dan harta yang mereka bangga-banggakan, kehidupan dunia yang mereka utamakan akan hilang, tidak akan dibawa menuju alam barzah. Ini yang menjadikan tentang kebodohan mereka. Yang kedua, yang menunjukkan tentang akalnya itu di mana, atau tentang kebodohan mereka adalah anna katsiran minhum, kebanyakan mereka indahu al-qanaah, mereka itu sangat percaya, sangat yakin bi anna dinal islami huwa ad-dinul haqqu. Kebanyakan mereka orang-orang munafik itu meyakini, percaya agama Islam adalah agama yang benar. Dalam hati mereka itu tidak mengingkari, mereka itu sangat yakin bahwasanya Islam itu agama yang benar. Wa anna ahkamahu kullaha khairun wa adlun. Hukum-hukum syariat Islam semuanya itu hukum yang terbaik dan paling adil dimanapun berada jika ditegakkan. Mereka paham. Akan tetapi, yang menyebabkan mereka jadi tidak mau mengakui atau yang lainnya, walakinna bisababi majalasatihi lil kufar. Karena sebab duduknya mereka, majlisnya mereka, teman-teman mereka itu adalah orang-orang kafir. Dan orang-orang barat, orang-orang sama lah, Eropa, maksudnya orang Eropa yang pemikirannya bukan orangnya. Kalau orangnya Muslim mukmin ya bagus, tapi pemikiran orang-orang Barat. Aw bisa babi mujalasatihi ilman inbara bi hadaratihi minal munafiqina wa min ilmaniyina wa hadathiyina wa qaumiyina. Atau disebabkan mereka itu sangat berusaha keras mendatangkan mereka dari para munafik, orang-orang sekuler, orang-orang pembaharu yang mereka sebut nasionalisme dan yang lainnya. Karena mereka lebih mendatangkan orang-orang tersebut, sehingga pemikirannya itu ya seperti itu, dekatnya seperti itu. Mereka tidak pernah mengundang para ulama, para ustadz, para kiai, tidak mau. Yang mereka undang dalam majelis mereka itu adalah orang-orang sekuler, orang-orang yang tidak tahu agama Islam, yang terkenal istilahnya, yang terkenal di dunia, tapi dengan Islam tidak tahu agama Islam, tidak tahu ajarannya. Ini sebabnya. Sehingga mereka mendengarkan ucapan-ucapan mereka dan subhat-subhat mereka. Nah, kalau orang Muslim, mereka sering mendengarkan mereka, orang-orang sekuler, orang-orang orientalis, orang-orang komunis, daripada ustadz, daripada pak kiai, pemikirannya pasti akan bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Makanya jangan mengutamakan membaca Quran daripada Quran, ya. Baca Qurannya tiap hari, tiap pagi misalnya. Baca Qurannya seminggu sekali, boro-boro, ya. Baca Quran, orang Muslim baca Quran walaupun sedikit, tapi terus-menerus dibaca. Wa asbaha yad'u ila taqlidil kufari, sehingga mereka menjadi apa? Menyeru, mengajak untuk taklid, mengikuti orang-orang kafir. Wa tahkimi qawaninihim, dan mengikuti hukum-hukum mereka, aturan-aturan mereka. Ya, ucapan-ucapan mereka itu lebih mereka tulis, mereka sebarkan daripada Al-Quran dan Sunnah, karena mereka jarang sekali menghadirkan ustadz, mendengarkan ceramahnya ustadz, jarang sekali, bahkan tidak mau, karena mereka lebih memilih orang-orang sekuler tadi. Ini disebabkan hal tersebut, padahal mereka meyakini agama Islam adalah agama yang benar. Ini puncak kebodohan mereka. Kenapa? Kaifa ya'ibu wa yuharibu ma yu'lamu annahu al-haq. Bagaimana dia itu mencela, memerangi agama Islam yang mereka sendiri mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar. Ini kebodohannya. Karena kebanyakan mereka tahu agama Islam itu benar, nggak bisa ditolak. Udah, kalau kita misalnya kita sama sekali nggak pernah ngaji, pertama kali dengar Al-Quran, dengar Sunnah dari ustadz misalnya, dari seseorang, pasti akan meyakini itu bukan buatan manusia. Itu pasti benar karena nggak bisa didustakan. Al-Quran, Sunnah itu wahyu, dimanapun keadaannya, dimanapun berada, ketika seseorang mendengar tidak bisa didustakan. Sehingga mereka yang memusuhi agama Islam, mereka pun sebenarnya meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar, karena aturan-aturan tersebut tidak mungkin dibuat oleh manusia. Apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, tidak mungkin buatan manusia, karena sesuai di setiap zaman, di setiap tempat. Ini sehingga mereka, mengapa mereka mencela, memerangi apa yang mereka sendiri ketahui itu benar, sangat aneh. Kebodohan yang ketiga, tulaibu syaitanu bihim. Syaitan mempermainkan mereka. Ya, syaitan itu mempermainkan orang-orang munafik. Hatta auqa'ahum fima huwa sababun lihalakihim, hingga syaitan tersebut menjerumuskan mereka ke dalam sebab yang membinasakan mereka, wa adzabihim, dan siksaan mereka, fi azmanin au azmana abadiyatin sarmadiyatin, ke dalam suatu waktu yang kekal. Setan itu akan menjerumuskan orang-orang munafik ke suatu tempat, ke suatu zaman yang sangat kekal, yakni api neraka. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan mereka. Istahwadha alaihimus syaitan, ya, dalam surat Al-Mujadalah ayat 19. Syaitan telah menguasai mereka. Ya, syaitan telah menguasai mereka. Fa'ansahum dzikrallah, maka syaitan itu melupakan mereka dari mengingat Allah. Syaitan itu mencoba mengelabui orang-orang munafik supaya tidak ingat Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah
ulaika hizbus syaitan, mereka adalah kelompoknya syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun, sesungguhnya kelompok syaitan adalah mereka orang-orang yang rugi. Nah, makanya Pak, jangan sampai kita dikuasai oleh bisikan. Nah, bisikan itu biasanya jelek. Ya. Makanya Pak, Islam ada petunjuk. Kalau bisikan tersebut tidak sesuai dengan petunjuk yang kita pelajari, wah itu tidak baik, jelek. Nah, bisikan setan ini salah. Hanya pegangannya orang muslim adalah Al-Quran dan Sunnah. Semakin kita mengaji, maka bisikan-bisikan tersebut akan semakin tertangkis. Oh ini pasti salah, ini ya saya yakin salah, ini haram misalnya. Oh saya yakin ini benar. Kemudian yang keempat, Allah menjelaskan tentang kebodohan mereka, yakni apa? Tadzabduhu wal murawaghah wa talawun. Mereka itu selalu bimbang, bingung, ya. Sehingga mereka memiliki sifat licik. Wa talawun apa? Kesana seperti ini, kesini seperti ini, kayak bunglon. Ya. Pokoknya kalau di sana pingin ini ngikut, sana juga ngikut, berarti kanan kiri oke, gitu ya. Supaya selamat, cari selamatnya. Di antara dua kubu itu mereka berusaha ke sana biar selamat, ke sini selamat. Karena kalau saya ingin membela kubu ini, saya akan dimusuhi dia. Kalau saya milih ke sini, saya akan dimusuhi dia. Antara jadi orang muslim dan orang kafir. Jadi mereka dalam memilih, saya mau jadi orang kafir atau muslim, ya bingung dia, bimbang. Makanya apa? Ketika ketemu orang muslim, saya itu mukmin, saya itu beriman, saya ahli sunnah. Nah, ketika ketemu orang-orang munafik, saya itu sebenarnya tidak muslim. Buktinya apa? Ini saya makan yang haram, saya ikut judi, saya berzina, saya minum khamr. Buktinya nih, padahal dalam muslim dilarang, tapi saya makan sesuai dengan kalian, gitu ya. Ketika bersama orang-orang kafir, mereka seperti itu. Bersama orang muslim itu saya hanya itok-itokan, ya, bersembunyi seperti itu. Karena mereka khawatir, ya. Mereka khawatir akan bahaya menimpa dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 14, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang mukmin, mereka mengatakan amanna, saya beriman. Wa idza halau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada kaumnya yang kafir, yang munafik, qalu inna ma'akum, saya itu teman kalian sebenarnya, inna nahnu mustahzi'un, kami itu bersama orang muslim hanya olok-olok, ya, tidak beneran. Inilah sifat mereka dalam kebimbangan. Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 143, mudabbabina baina dzalik, mereka bimbang antara hal tersebut, la ilaha ula'i wa la ilaha ula, mereka tidak ke sana, tidak ke sini. Mereka tidak sebagai muslim, mereka juga tidak mau sebagai orang kafir. Mereka bimbang antara iman dan kafir. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Siapa yang Allah sesatkan, maka dia tidak akan mendapatkan jalan. Maka ini hati-hati, ya. Hati-hati ketika kita tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima Al-Quran secara keseluruhan, tidak mau menerima hadits sunnah secara keseluruhan. Jika Allah tidak memberikan hidayah, menyesatkan,
karena tidak mau menerima kebenaran tersebut, tidak mau seruan dakwah tidak diterima atau bahkan melawannya, tidak ada jalan lagi baginya. Kalau sudah tidak ada jalan, gimana coba? Misalnya seorang pergi ke suatu tempat, dia tersesat di hutan, tidak ada jalan, bingung. Kesini hutan, kesana hutan, kesana gelap. Seperti itu ibaratnya. Tidak ada jalan lagi baginya. Kemudian sifat yang kelima. Sifat yang kelima. Sifat yang kelima adalah al-inhizamiyah wa ihtiqarud dzat wa syu'ur bin naqsi amamal a'da. Mereka itu mundur ya, melarikan diri dan menghinakan diri, merasa dirinya itu kurang di hadapan musuh. Di hadapan musuhnya selalu saya itu tidak punya kekuatan, lemah dan yang lainnya, sehingga apa? Lari, tidak mau melawan. Karena apa? Mereka mencari keselamatan. Wa huwa yash'uru anna umumal kufari afdalu minhu. Dan dia merasa bahwasanya keumuman orang-orang kafir itu lebih mulia darinya. Orang-orang kafir, mereka menganggap itu lebih mulia darinya, terutama di zaman ini. Ketika kita melihat orang-orang kafir itu lebih unggul dalam hal teknologi, dalam hal kemajuan, ya, dalam hal kekayaan, ya, tentunya mendukung. Mereka akan lebih mendukung lagi apa? Mereka daripada orang-orang Muslim. Walidzalika fahuwa yuqalliduhum fi jami'il umur, sehingga mereka itu akan taklid mengikuti mereka orang-orang kafir dalam segala urusan, bahkan dalam hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak ada manfaatnya, mereka pun akan mengikuti mereka dalam urusan tersebut. Bahkan dalam urusan yu'lamu huwa dararuha, bahkan dalam hal yang hal tersebut bisa membahayakan dia, mereka akan mengikuti orang kufar. Bahkan di sini diibaratkan mereka itu akan kayak hewan itu buntutnya. Hewan itu biasanya runtung-runtung ikut yang di depannya. Kalau di depannya nginjak kotoran, ikut nginjak. Kalau di depannya kencing, ya dapat air kencingnya. Jadi mereka istilahnya walaupun itu bahaya akan mengikuti mereka orang-orang kafir. Naudzubillah. Dan ini adalah puncak kesesatan mereka dan kerugian mereka. Sifat yang terakhir, yang disebutkan oleh mu'allif hafizahullah ta'ala, yakni qillatul haya wa salatatul lisan. Sifat orang-orang munafik, mereka memiliki sifat qillatul haya, sedikit sekali sifat malu. Ya, sedikit sekali sifat malu, padahal para orang-orang Jawa, ya, sifat malunya itu tinggi sekali, ya, tinggi sekali. Bahkan dulu itu pakainya jarit, ya, misalnya, ya, tertutup, ya. Wasalatul lisan, yakni sifat apa ya ini? Lancang, ya, sifatnya lancang atau kurang ajar ini, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat mereka, tentang sifat sedikit sekali rasa malu dan kurang ajarnya ini. Dalam surat Al-Ahzab ayat
18 sampai 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum." Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang mereka itu menghalangi untuk berperang bersama kalian, bersama Nabi. Nah, ada orang-orang yang menghalangi orang ingin berperang. Kalau sekarang yang menghalangi orang ingin berbuat kebaikan, menghalangi orang ke masjid, menghalangi orang membantu, ya, menghalangi orang ingin berkurban misalnya, menghalangi orang ingin membantu masjid dan yang sebagainya, malah dihalangi. Wal qailina li ihwanihim, mereka akan berkata kepada saudara mereka, halumma ilaina, ayo ke sini saja. Tidak usah untuk berinfak, tidak usah membantu orang, tidak usah untuk sedekah dan yang lainnya. Sini aja untuk makan-makan misalnya, ya. Untuk jalan-jalan, untuk senang-senang, ya. Sini saja, tidak usah ikut berperang. Kalau zaman dulu sini aja, duduk-duduk sini, tidak usah ikut Muhammad itu pergi ke medan perang, tidak usah. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila, mereka tidak akan mendatangi peperangan, membantu kaum muslimin kecuali sedikit sekali. Makanya sifat mereka kalau ada bahaya atau musibah menimpa kaum muslimin, mereka itu enggan untuk membantu. Walaupun mereka kaya raya, uangnya banyak, kelihatan uangnya tumpuk-tumpukan, tapi tidak mau membantu. Tidak mau membantu. Asihatan alaikum, mereka itu bakhil, pelit kepada kalian. Fa'idha ja'al khawfu, tapi apabila datang ketakutan, bahaya, ra'aitahum yanzuruna ilaika, mereka akan melihat kepadamu. Yaduru a'yunuhum kalladhi yuqsha alaihi minal maut, ya, mereka akan melihat kepada kalian ketakutan. Kalau dalam keadaan takut, minta tolong kayak gitu istilahnya, ya. Sampai apa diibaratkan kalladhi yuqsha, seakan-akan dia pingsan dari kematian. Fa'idha dha'abal khawf, apabila ketakutan itu hilang, salakukum bi'alsinatin hidadin, mereka akan mencaci maki kalian dengan lisan-lisannya yang sangat tajam, lancang. Kalau sudah bahaya, sudah tidak ada, keberanian mereka itu lancang. Mereka akan suka mencela kaum muslimin, mencela para kiai, mencela ini. Kita saksikan di televisi, ya. Ada orang-orang tiba-tiba berani kepada kaum muslimin, berani kepada para kiai, mencela ini. Kenapa? Kalau keadaannya sudah tenang. Tapi kalau misalnya ada orang kaum muslimin, awas kau, mereka itu ketakutan, langsung diam itu sebenarnya. Kalau misalnya kalian walaupun jamaah itu tidak punya pangkat, tidak apa, ditakut-takutin, mereka gemetar sebenarnya. Cuman kalau keadaannya lagi, wah ini lagi kuat ini, mereka akan lantang itu, kurang aja. Tapi ada orang muslim langsung, oh jangan macam-macam kamu sama kaum muslimin, mereka akan ketakutan. Asihatan al-khair, mereka itu bakhil, pelit dalam kebaikan. Ulaika lam yu'minu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bukan orang mukmin. Mereka bukan orang mukmin. Ini terakhir sifat-sifat yang dijelaskan oleh Syekh Hafizahullahu taala. Mungkin ada pertanyaan? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pahala apa yang didapatkan oleh orang munafik sedangkan mereka bersolat? Itu aja pertanyaan. Pahala apa yang akan didapatkan oleh orang munafik? Tidak akan dapat. Karena apa? Orang munafik itu sudah melakukan kekufuran, sehingga pahalanya tidak akan diterima. Oh ya, bukan hanya orang munafik,
semua orang, semua hamba Allah, kalau dia melakukan kekufuran, ya, yang itu merupakan pembatal keislaman, maka otomatis dia tidak akan dapat pahala. Terutama atau syaratnya mereka melakukan kekufuran pembatal Islam tersebut dalam keadaan mengetahui, bukan karena tidak tahu. Walaupun sholat, nah karena sholatnya ingin dilihat manusia, itu sifat mereka seperti itu. Dan kita tidak bisa, itu orang munafik, tidak bisa, tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena itu tersembunyi. Kita hanya dijelaskan itu sifat-sifatnya yang harus kita jauhi dan berhati-hati apabila menemukan orang yang ciri-cirinya seperti itu. Ciri-cirinya ada semua ini. Wah, kita harus hati-hati. Untuk kehati-hatian, ya. Dan amalan-amalan orang munafik yang tidak diterima. Dia orang yang paling keras siksaannya di akhirat, ngumuli orang-orang kafir, bahkan fidarkil asfali minan nar, di dasar keraknya api neraka. Bagaimana akan diterima? Orang kafir saja tidak akan dibalas, apalagi munafik. Tapi kalau mereka melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan menyempurnakannya di dunia, memberikannya di dunia, ya, karena mereka tujuannya ingin dipuji, ya mereka dapat pujian. Mereka ingin dapat harta, mereka dikasih harta. Makanya jangan heran kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka kaya raya, karena disegerakan supaya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada kebaikan lagi. Itu bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kepada siapapun, ya. Bentuk rahmatnya Allah itu diberikan kepada siapapun. Tapi rahimnya Allah, sayangnya Allah hanya kepada orang mukmin. Allahu a'lam. Yang lain? Ini pembahasan akhir tentang pembatal keislaman, ya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan iman atau kesempurnaan tauhid. Kalau yang sebelumnya pembatal, jadi kalau dilakukan batal tauhidnya, hilang sama sekali. Tapi yang berikutnya hanya mengurangi. Sehingga apa? Supaya tauhid kita tidak batal dan tauhid kita semakin sempurna, ya. Mungkin ini, ya, cukup, ya. Ini yang bisa Ana sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.